Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita masih membahas bab 1, yakni konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, setelah minggu kedua, kemarin kita sudah mengetahui apa saja masalah dari ekonomi dan juga berapa banyak kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhannya. Kali ini kita akan masuk kepada materi tentang ilmu ekonomi syariah, yakni ini adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang kita sudah pelajari pada pertemuan pertama. Pengertian dari ekonomi syariah ini ada dari dua ahli. Yang pertama, menurut M.A. Manan, ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian menurut Muhammad Amin Suma, ekonomi syariah itu sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Nah, dari kedua pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa aturan yang berlaku dalam ekonomi syariah merupakan refleks dari ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam berekonomi maupun dalam beribadah. Nah, jadi ilmu ekonomi syariah ini adalah ilmu ekonomi sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Selanjutnya ada tujuan dari ekonomi syariah. Tujuannya yakni menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam tatanan sosial dan distribusi pendapatan yang adil dan juga merata, serta unggul dalam menghadapi gejolak moneter. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi syariah. Ciri-cirinya yang pertama, ekonomi syariah itu kepemilikan faktor-faktor produksi sesuai dengan kehendak pemberi amanah, yakni adalah Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini itu adalah milik Allah, yang berarti milik bersama, bukan milik pribadi. Kemudian yang kedua, sistem rangsangan spiritual dan moral bekerja dalam sistem ekonomi syariah. Maksudnya, di sini adalah kualitas dari perilaku seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi itu dipandang sangat penting. Kemudian yang ketiga, cirinya yakni alokasi sumber daya itu berperan dalam menanggulangi fakir miskin dan orang-orang yang terlantar. Jadi di ekonomi syariah ini terdapat campur tangan secara langsung dari pemerintah, misalnya dengan mengeluarkan kebijakan distribusi perekonomian, dan secara tidak langsung, contohnya itu seperti kebijakan pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Yang keempat, cirinya yakni memberikan jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, yang berarti akan menurunkan tingkat pendapatan golongan tingkat atas dan meningkatkan pendapatan golongan bawah. Jadi nanti pada akhirnya golongan atas dan golongan bawah ini memiliki kesejahteraan yang sama. Kemudian yang kelima, adanya penghapusan riba dan implementasi zakat. Artinya, dalam kegiatan ekonomi itu tidak ada yang namanya bunga, tetapi yang ada hanyalah bagi hasil. Contohnya seperti koperasi gitu ya. Kemudian kalau zakat itu bertujuan agar pendistribusian kekayaan kepada fakir miskin itu lebih merata. Jadi perlu diingat bahwa dalam ekonomi syariah itu pada para anggotanya itu mengingatkan bahwa apapun yang diterima oleh mereka itu bukan hanya milik dia sendiri, tetapi ada bagian milik orang lain. Maka perlu diinfakkan atau dizakatkan, seperti itu ya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari ekonomi syariah.
Kita ketahui dulu, prinsip itu adalah sebuah pendirian atau keyakinan yang dimiliki seseorang maupun lembaga untuk melakukan suatu kegiatan. Berarti, kalau prinsip ekonomi syariah itu artinya adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam aplikasi ekonomi syariah tersebut. Nah, berikut ini adalah prinsip ekonomi syariah secara umum. Yang pertama, sumber daya yang ada adalah milik Allah dan tidak boleh dimiliki secara individu. Sumber daya itu seperti apa? Seperti hutan, air, dan udara dengan segala isinya itu bukan milik kita pribadi, yang artinya kita tuh harus bisa berbagi dengan siapapun, tidak memandang dia itu adalah golongan atas ataupun dia itu golongan lebih rendah dari kita. Yang kedua, negara adalah wakil Allah di bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air, dan udara dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang ketiga, negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan Islam, yakni tidak menguntungkan di satu pihak saja ya. Nanti akan kita bahas. 5. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Prinsip Islam itu yakni adil, jujur, dan halal tentunya. Nah, selanjutnya nih ada prinsip lagi. Prinsip ekonomi syariah. Ya, yang ini adalah yang pertama, itu tidak melakukan penimbunan. Penimbunan itu adalah tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan barang tersebut kepada konsumen dalam jangka waktu lama. Misalnya seperti apa? Misalnya ada pedagang besar nih menahan pasokan atau barang yang dia jual kepada konsumen sehingga konsumen itu kesulitan untuk memperoleh barang yang dia butuhkan. Nah, ketika barangnya dikeluarkan oleh produsen tersebut, harganya menjadi naik. Nah, maka dari itu yang dirugikan adalah seorang konsumen dan yang diuntungkan seorang produsen. Itu tidak diperbolehkan dalam prinsip ekonomi syariah. Yang kedua, tidak melakukan monopoli, yakni menyimpan barang sebagai bahan persediaan yang waktunya itu cukup lama dan di luar batas normal. Jadi pada dasarnya dalam ekonomi menyimpan barang itu sebenarnya hukumnya boleh, tetapi selama barang tersebut ada pada batas normalnya atau tidak merugikan pihak lain. Nah, yang ketiga, menghindari jual beli yang diharamkan, yakni artinya tuh harus adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, berikut ini beberapa kegiatan jual beli yang mengandung unsur haram dan tidak boleh dilaksanakan. Yang pertama itu ada riba, riba secara sepihak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kredit atau cicilan. Karena biasanya ketika kita membeli barang secara kredit, harga yang dijual itu totalnya pada di akhir periode nanti akan lebih mahal dibandingkan dengan cara kita membayar tunai. Nah, karena kenapa bisa lebih mahal? Karena biasanya itu si penjual akan memberikan bunga di tiap bulannya. Jadi secara tidak langsung kita setiap bulan itu membayar bunga. Nah, sedangkan di prinsip ekonomi syariah tidak memperbolehkan adanya bunga, tetapi harus ada bagi hasil. Bagi hasil berarti di antara kedua pihak itu sudah sepakat untuk menyetujui pihak pertama mendapatkan berapa, pihak kedua mendapatkan berapa, dan secara adil tentunya. Nah, yang kedua ini ada riba secara dua pihak.
yakni seperti utang bersyarat. Misalnya si A ini utang kepada si B. Nah, misalnya nih, pihak A bersedia meminjamkan uang sejumlah 5 juta kepada pihak B dengan syarat pihak B itu mau menjual motor kepada pihak A yang seharga 6 juta tetapi hanya dibayar seperti harga 5 juta, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada eh, riba yang melibatkan 3 pihak. Nah, kalau riba yang melibatkan 3 pihak ini, contohnya seperti ini. Misalnya nih, ada seseorang yang bernama Dimas berutang kepada Amin sebesar 5 juta dengan syarat utang tersebut harus dibayar bulan depan dengan sepeda motornya si Dimas. Namun, karena Dimas tidak sanggup membayar utang kepada Amin, kemudian Amin ini menyuruh Tono untuk membeli motornya si Dimas yang seharga lebih dari 7 juta gitu misalnya ya. Dibeli dengan si Tono dengan harga 7 juta dengan syarat utangnya si Dimas ini lunas dengan Amin. Nah, karena hal tersebut si Amin memberikan sejumlah uang kepada si Tono gitu. Jadi yang dirugikan adalah tetap si pihak Dimas. Dia merelakan motornya yang harganya lebih dari 7 juta tetapi hanya dibayar 7 juta dengan imbalan utang 5 jutanya itu lunas seperti itu. Padahal dia sebenarnya rugi ya. Oke, selanjutnya ini ada nilai-nilai dasar dari ekonomi syariah. Yang pertama, nilai dasar dari ekonomi syariah adalah kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah itu jelas berbeda dengan konsep kepemilikan dari ekonomi kapitalis. Kalau konsep kepemilikan dari ekonomi kapitalis itu dia bersumber dari perkataan manusia. Sedangkan kalau pedoman konsep pemilikan dari ekonomi syariah itu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, ini adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu artinya adalah perbuatan manusia yang baik dan membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, tidak jarang terkadang tuh ada manusia yang tidak memperhatikan nilai-nilai Islam dalam melakukan transaksi atau bahkan dengan sengaja melakukan kecurangan dan melanggar aturan-aturan yang telah dijunjung tinggi oleh Islam. Misalnya timbangan dilebih-lebihkan sehingga manusia lain itu pembeli merasa rugi, kemudian juga curang seperti itu. Nah, kalau di ekonomi syariah itu berekonomi bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga mementingkan kebersamaan dan kebahagiaan bersama. Nah, yang ketiga ini adalah keadilan distribusi. Orang yang menganut sistem ekonomi kapitalis akan bersifat egois dan lebih memilih untuk memperkaya dirinya sendiri dibanding memperhatikan tetangga dan lingkungan sekitarnya. Prinsip distribusi ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut nih. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk. Dua, menimbulkan efek positif bagi orang yang melakukannya. Tiga, menciptakan kebaikan di antara semua orang yang kaya maupun orang yang miskin. Empat, mengurangi kesenjangan pendapatan. Lima, memanfaatkan sumber daya alam dan aset tetap dengan baik. 6. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian. Selanjutnya ada manfaat dari ekonomi syariah. Yang pertama, manfaatnya yakni mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya itu tidak lagi setengah-setengah. Dua, menerapkan
dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT, yakni Baitul Ma'al wat Tamwil. 3. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam, mengandung nilai ibadah. 4. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah. 5. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan. 6. Mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, selanjutnya coba kalian cari tahu apa saja jenis lembaga keuangan yang menganut ekonomi syariah. Bisa lebih dari 3 ya, walaupun di sini kalian hanya boleh menjawab 3, tetapi lebih dari 3 itu sangat bagus. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa cari tahu tentang bentuk-bentuk kerjasama dari ekonomi Islam. Itu seperti apa? Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai di sini, semoga kalian bisa lebih paham tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.